Pasca banjir di Aceh, banyak warga yang harus menjalani perawatan medis. Atas bagaimana kondisi terkini pasien di RSUD Langsa, kita tergabung dengan Direktur RSUD Langsa, Dr. Doni Mulizar, melalui sambungan telepon. Selamat siang, Dr. Doni. Ya, selamat siang. Dr. Doni bisa memberikan informasi kondisi terkini RSUD Langsa dan bagaimana pasien dan perawat jalan ataupun kondisi korban banjir yang dirawat saat ini, dokter di sana. Ya, terima kasih. Di sini bisa saya informasikan kondisi terkini kami dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Kondisi kami terdampak semua ya. Jadi rumah sakit kami 100% kena terjang banjir ya. Nah, jadi tapi kita tetap melakukan pelayanan di IGD ya. Jadi untuk saat ini kita ini berarti sudah hari ke-8 daripada bencananya. Kita saat ini sudah mulai berbenah untuk membersihkan rumah sakit kita. Nah, untuk saat ini kita tetap memberikan pelayanan yang seminimal mungkin di IGD. Nah, jadi di IGD kita melakukan pengobatan rawat jalan dan juga rawat inap di belakang IGD. Kenapa? Karena ruang rawatan kita semuanya masih belum bisa digunakan, masih berlumpur semua. Ini dalam mulai Senin kemarin kita sudah mulai memanggil semua petugas-petugas kita untuk sama-sama bergotong royong untuk membersihkan rumah sakit kita sedikit demi sedikit. Mungkin untuk saat ini itu yang bisa kita lakukan. Nah, ini di hari Rabu ini kami sudah berkumpul kembali, bergotong royong kembali. Kita coba untuk membuka beberapa ruang rawatan sehingga pasien bisa kita tempatkan di ruang rawatan yang sebenarnya. Begitupun ruang rawatan yang hanya yang terdekat dari IGD aksesnya. Karena seperti diketahui koridor-koridor kita menuju ke ruang-ruang rawatan itu masih penuh dengan lumpur. Jadi akses yang terdekat ada 4 ruangan, yaitu ruang kebidanan, ruang ICU, ICCU, ruang PICU, itu yang sekarang ini coba kita bersihkan terlebih dahulu, sehingga dalam 1-2 hari ini insya Allah sudah bisa kita gunakan. Seperti itu mungkin kondisinya saat ini. Dengan keterbatasan ruang hanya ada 4 tadi dokter katakan. Lalu bagaimana dengan pasien yang datang untuk berobat atau mendapatkan bantuan pasca banjir, dok, sejauh ini di hari ke-8? Berapa banyak yang terdata dan kebutuhan obat-obatan dan alat medis apa saja yang masih diperlukan, dok? Ya, jadi untuk saat ini saya informasikan kita di Kota Langsa ini ada 4 rumah sakit, 1 rumah sakit pemerintah, kemudian ada 3 rumah sakit swasta. Nah, untuk saat ini yang eksis yang bisa beroperasi itu hanya 2 rumah sakit kita RSUD dan ada rumah sakit swasta milik BUMN Perkebunan. Nah, jadi kita memang kebanyakan kemarin mengirimkan pasien kita yang membutuhkan perawatan yang lebih ke rumah sakit PTP 1 tersebut. Karena rumah sakit itu sama sekali tidak terdampak banjir karena posisinya di dataran tinggi sehingga aman. Nah, sekarang ini mungkin yang penuh pasien di situ. Nah, kita di sini hanya yang untuk ya semaksimal mungkin saja yang bisa kita rawat di sini, gitu. Nah, mengenai ketersediaan obat-obatan, insya Allah kita masih cukup. Ini kita juga sudah mendapatkan informasi dari teman-teman akan mengirimkan bantuan obat-obatan. Alhamdulillah, cuman belum ada yang sampai karena kita ketahui juga akses untuk saat ini jalan darat itu masih terputus di Aceh Tamiang, gitu. Jadi mungkin bantuan yang paling mungkin itu adalah masuk dari Banda Aceh. Kalau dari Banda Aceh itu menuju kita, insya Allah sudah bisa, gitu. Nah, jadi cuman terkendala jarak juga kalau dari Banda Aceh menuju ke kita, ke Kota Langsa ini sampai 9-10 jam. Sehingga yang paling mungkin kalau dari Medan bisa melalui laut atau udara. Mungkin seperti itu. Dengan pasien yang datang paling banyak yang ditangani dengan kondisi apa, dok? Apakah memang sudah mulai mengalami gangguan pasca banjir, biasanya ada penyakit diare, gatal-gatal, kemudian juga demam.
mengingat mereka harus berkutat dengan air dan lumpur pasca banjir, ataukah masih ada pasien-pasien yang mengalami luka hingga perlu ada penanganan lebih lanjut, Dok? Iya, jadi seperti yang kami lihat di IGD, memang pasien luka-luka itu sudah mulai banyak ya, karena pasca banjir ini banyak kayu-kayu, mungkin ada paku-paku di jalanan gitu, sehingga luka kepada masyarakat di sini. Kemudian kalau efek daripada diare itu masih belum ini masih normal lah kalau saya rasa. Kemudian pasien kita memang yang kita rawat ini ya banyak pasien-pasien dengan penyakit lama seperti Baik. jantung, pasien stroke, seperti itu. Jadi memang istilahnya memang pasien yang lama, kemudian yang terdampak untuk ini mulai ya, tapi untuk saat ini belum membludak sekali, seperti gatal-gatal itu sudah mulai ada datangan. Gitu. Kalau tadi dokter utarakan banyak pasien yang memang merupakan pasien rawat jalan yang sudah terbiasa mendapatkan perawatan seperti jantung, mungkin diabetes, gagal ginjal, dengan kondisi rumah sakit yang terbatas. Adakah pelayanan yang terganggu, Dok? Mengingat kondisi mereka perlu perawatan yang kontinu dan harus tetap intens seperti itu, Dok. Iya, ya. Jadi di sini bisa saya sampaikan seperti pasien HD, ya. Kita selama ini memberikan pelayanan HD itu kan rutin ya. Jadi sehingga kita kalau misalnya ada pasien HD yang datang kemari untuk dilakukan hemodialisa, maka kita coba rujuk. Kita coba rujuk ada ke rumah sakit terdekat di Kabupaten Aceh Timur, berjarak 2 jam dari sini. Nah, kita juga sudah koordinasi dengan Rumah Sakit Zubir Mahmud namanya di Aceh Timur untuk dapat membantu kami melakukan pelayanan untuk hemodialisa. Karena di kita masih belum mungkin. Kita berharap secepatnya ini kami pembersihan ruangan HD, kemudian nanti akan ada pembetulan mungkin dari alat-alat HD akibat dampak bencana tersebut. Jadi untuk sementara ini kalau pasien-pasien yang gawat itu memang tetap kita rujuk dulu ke rumah sakit terdekat yang mampu untuk menangani pasien tersebut. Terkait dengan dokter dan petugas medis, berapa banyak yang terdampak dan butuh bantuan juga, apakah terkait dengan tenaga ahli di sana, Dok? Sejauh ini bagaimana, Dok? Ya, jadi kalau dibilang berdampak, kita bencana banjir ini memang melulantakan kita bilang 90% kota Langsa ini ya. Jadi teman-teman dokter, termasuk saya, itu pasti semua rumahnya pada berantakan semua karena banjir. Gitu. Cuman dengan waktu yang sudah berjalan sekarang ini sudah 8 hari, ya kita mulai berbenah di rumah pun mulai kita bersih-bersih, sehingga teman-teman ini kita juga tadi lagi kumpul dengan komite medis untuk kita mintakan kesediaan daripada teman-teman dokter spesialis untuk tetap melakukan tugasnya. Dan alhamdulillah di sini bisa saya sampaikan, walaupun dalam keadaan banjir sama yang seperti kemarin, pasien-pasien yang ada di kita itu tetap kita layani dengan ala kadarnya, dengan mati lampu, dengan tidak ada air, seperti itu tetap teman-teman dokter spesialis kita alhamdulillah tetap mau datang untuk melihat kondisi pasien-pasiennya. Berarti hingga saat ini lampu, air tidak ada, Dok? Ya, kalau saat ini sudah mulai minggu kemarin. Mulai minggu kemarin lampu sudah hidup normal sampai sekarang. Baik. Dr. Doni Mulizar selaku Kepala Rumah Sakit RSUD Langsa, terima kasih, Dok. Semoga bantuan segera datang, logistik dan alat medis bisa segera beroperasi, dan dokter dan semua tim medis bisa tetap semangat untuk memberikan bantuan terhadap korban pasca banjir. Tetap semangat, Dok. Salam sehat selalu.